Gimana nih katanya Berat. nyungsep ya atau gimana? Ketan saya juga ini. Iya ya, kan udah ada 2 kali revisi ya kalau nggak salah. 800.000 unit. Bisa mepet sedikit aja udah syukur, Pak. Agak berat ya tahun Agak ini. berat. Oke, ketemu lagi bersama kami, saya pilot dan rekan saya. Harit Dagu, Oke, kali ini kita masih di Kopi Titan. Ya, Om Dagu. Kopi Titan. Cafe paling recommended teman-teman buat nongki-nongki di Jakarta Selatan. Lokasinya di mana, Pak? Tebet Timur Nah, Dalam. itu dia. Jadi di Cakep. sini selain bisa ngopi, bisa dengerin live musik, juga Nah. bisa main biliar Main biliar. atau nongkrong-nongkrong aja bersama teman-teman ya. Nongki-nongki. Dengan merasakan suasana Jakarta Selatan, bukan Selatan Jakarta. Oh, ini selatan banget. Jaksel gitu. Jaksel ya, anak Jaksel. Gitu. Oke. Oke, kita mau ngegas apa nih Om Dagu? Kita ngegas soal penjualan mobil 2024. Kita evaluasi, Pak Pilot. Wih, gimana nih katanya Berat. nyungsep ya atau gimana? Gergetan saya juga ini. Iya ya, kan udah ada 2 kali revisi ya kalau nggak salah Yes. targetnya itu ya. Di tahun pertama, di awal tahun, itu 1,1 juta. Bukan 1,5 ya 1,1. targetnya ya? Iya. Oke, terus Nah, kemudian direvisi menjadi, terakhir kemarin menjadi 50.000. 850.000. Oke. Dan Dan sekarang tampaknya sampai sampai November 2024 itu memang sudah terjual 800.000 unit, Pak. ya ya ya. Artinya selisih dikit lagi untuk achieve di 850.000. Cuman jika melihat dari kondisi wholesale ya, penjualan dari pabrik ke dealer, Ya. itu kayaknya bisa mepet sedikit aja udah syukur, Pak. Jadi sepertinya memang ya Agak berat ya tahun agak ini. berat, Ya. yes. Jadi emang dari 1,1 juta unit jadi 850.000, tapi kenyataannya dapat ke 850.000 itu aja berat banget. berat Padahal udah banyak program-program dari dealer, bahkan ada pameran terakhir juga ya. Kalau nggak salah kemarin di Gias akhir tahun ya. GJAW ya. GJAW itu tujuannya sih buat mengangkat penjualan. Cuman itu kan di Jakarta doang ya. Yes. Cuman kita nggak tahu di seluruh daerah akan seperti apa. Ternyata ya angkanya alhamdulillah tembus 800.000. Ya. Itu tepatnya 806.721 unit. Nah, itu dia. Itu bulan November November. 2024. Ya kemungkinan Desember ini masih nambah lah ya. Masih nambah sih, berharap ya. dapat lah 50.000 unit. Harusnya lagi dapat ya. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman. Jadi kalau yang mau beli silakan beli sebelum PPN tahun 2025. 12% Harga mobil tahun depan. naik. Berat. Nah, kemudian dari sekian banyak itu angkanya Om Dagu yang paling laku tuh apa ya? Kalau kita lihat nih Toyota Innova, Pak. Wih, Yes. Kijang Innova, harus ada kijangnya, Pak. kembali lagi ya, comeback gitu. Comeback adalah kembali dan always selalu dia di posisi teratas ya. Dan forget adalah lupa. teman. Forget ada dulu, Pak. Oke, jadi intinya Toyota Kijang Innova kembali bertahta ya. Dan Yes. tahun ini menjadi penjualan mobil terbaik. Tapi angkanya ada nggak Om Dagu? Kalau dilihat ya, kita akan buka data dulu, Data Gaikindo ya. data Gaikindo. Tapi ini dia per Oktober bro. 2024. Yang November sudah ada, Pak. Tapi wholesales dari pabrik ke dealer. Gitu ya, jadi belum ada semuanya ya. Yes. Tapi intinya bahwa Toyota Kijang Innova bisa naik lagi itu juga sesuatu sih. Sesuatu ya. Disusul oleh Avanza, kemudian Honda Brio, Daihatsu Sigra, Toyota Calya, Grand Max, Pickup, Toyota Rush. Wih, Rush ini masih lumayan banyak peminat ya. Kemudian ada Expander, Carry Pickup, dan Toyota Fortuner. Waduh. Hebat. Ya itu susunannya. Cuma angkanya belum ketahuan ya Om Dagu ya? Angkanya nanti kita hitung dulu, kita lampirin aja ya, teman-teman. Terus kalau untuk dari sekian banyak penjualan mobil konvensional itu, nah untuk mobil listrik berapa banyak gitu Om Dagu? Ada nggak angkanya? Penjualan mobil listrik naik signifikan, teman-teman. Jadi memang tahun ini kayaknya memang agak sedikit terbantu dari penjualan mobil listrik di tengah penjualan Lesunya penjualan secara mesin secara keseluruhan itu lesu. Gitu. Tapi kan nggak gede-gede amat juga ini Om Dagu angkanya. Jadi intinya dibanding
apa ya, dibanding tahun lalu itu ada kenaikan 170%. Ya. Ya kan? Dan total pencapaian penjualan mobil listrik di Indonesia itu mencapai 27.549 unit, teman-teman. Ya, sampai hari ini ya. Ya. Nanti Bukan, sampai Oktober. September. Oh, September. September nih data yang saya dapat ya. Nggak tahu kalau Mendagu dapat yang lebih baru atau teman-teman udah ada dapat info yang baru, Ya. silakan tulis di kolom komentar. Jadi kalau total itu paling banyak itu produknya BYD ya. Ya. Yes, BYD M6, ada BYD satu Atto lagi itu 3, Atto 3 Seal dan Seal. sama Dolphin ada juga. Dolphin ya, itu. Cuman yang paling banyak tadi M6, M6. Seal dan Atto 3. Nah, itu Gila. jadi jualan yang paling laris di BYD saat ini. Kayaknya orang-orang pada ini ya penasaran dengan Yes. produk BYD ini ya. Jadi kenapa sih BYD ini menjadi tiba-tiba belakangan datangnya tapi langsung Boom gitu. boom gitu ya. Tapi memang dia posisi pricingnya ya Pak, harganya memang kompetitif sekali memang untuk sebuah MPV si M6 itu kan sekitar 400 jutaan ya Pak. 300 sampai 400. Yes, 300 sampai 400. Ya, di segmen itu kan kita tahu pemain-pemainnya ya. Ya. Ya, dengan harga segitu dapatnya mobil konvensional Pak, dengan bahan bakar bensin. Dan ya Dan dia menyuguhkan dengan harga 300 jutaan sudah dapat mobil listrik. 300 sampai 400 Nah, dapat mobil listrik. nah itu Dengan kan kompetitif ya, seven 7 seater. Ya, ya, ya. 379 sampai Yes, 300 jutaan. Berarti emang 300 sampai 400 jutaan yang benar. Dan itu emang sangat menarik sih. Dengan teknologi BYD yang kita ketahui sudah nomor 1 di dunia ya. In the world. Dan mengalahkan Tesla. Nah. Itu sih yang keren banget itu. Dan terus, nah kalau ngomong-ngomong BYD, ini saya punya pengalaman nih. Pak Pilot ini pernah ke pabriknya teman-teman. Ya, jadi waktu itu emang terus gimana, terang secara teknologi BYD itu bikin kita kagum sih. Jadi waktu itu saya berkesempatan diundang sama BYD untuk datang langsung ke pabriknya di Shenzhen Shenzhen. di Cina. Dan itu terus terang bikin kita yang diundang itu geleng-geleng kepala, teman-teman. Jadi istilahnya, Ada apa di sana Pak? waduh, bisa dibilang di sana itu apa ya? Kita ngelihat kotanya aja itu udah teratur banget, itu rapi, dan itu mobil listrik itu bertebaran di jalan raya. Dan mereknya itu bukan cuma satu. Di sana itu merek banyak banget loh, di China ya. Dan mobil-mobil Eropa, mobil Jepang itu bisa dibilang nggak ada di sana. Paling gitu ya? cuma 1, 2 yang kelihatan di jalan ya. Itu yang selama saya jalan. Nah, tapi begitu sampai ke BYD, wah itu teknologi yang dipamerkan juga luar biasa. Mulai dari baterai, teknologi baterainya mereka itu kan bisa dibilang termasuk yang ya blade baterai, Blade baterai itu. apa baterai pedang lah istilahnya. Iya. Itu termasuk yang paling maju saat ini ya, bisa dibilang. Karena kenapa? Bentuknya yang tipis, terus apa ya, berbilah-bilah gitu kayak pedang, dan itu disusun jadi satu, teman-teman. Ya. Dan itu dirangkai, kalaupun ada kerusakan bisa diganti satu blade aja, jadi nggak keseluruhan. Dan Jadi kayak puzzle ya Pak? ya, dan kemudian ukurannya itu lebih tipis, nggak tebel. Oh gitu? Jadi kalau taruh di bawah mobil itu dia nggak gede. Oh. Efeknya itu bikin apa ya, ruang jadi lebih luas lah. Dan itu salah satu keunggulannya. John juga beratnya lebih ringan. Selain lebih ringan, daya jangkau, daya tempuhnya lebih jauh. Di situ gitu kelebihannya sih. Selain itu, yang lebih hebat lagi, fitur-fitur di kendaraannya itu. Secara teknologi itu udah kayak ponsel, teman-teman. Wah, Jadi sebenarnya BYD ini sebenarnya ponsel berjalan dong? dia itu sebenarnya perusahaan awalnya itu bukan perusahaan otomotif, Apa ya? Oh, perusahaan teknologi. Ya. Jadi itu perusahaan teknologi yang baru bikin mobil itu tahun 2005 atau 2008, teman-teman. Jadi awalnya mobil konvensional, cuman kayaknya dia berubah pikiran tahun 2008 bikin kendaraan listrik. Karena awalnya tuh mereka juga supplier baterai handphone ke seluruh dunia, ke semua pabrikan handphone di dunia. Dari Cina? Dari Cina, mereka yang bikin. Oh. Dan itu hebatnya BYD, dan itu udah lama gitu ya. Dan di tahun 2008 dia masuk ke otomotif, itu mulai itu bikin. Oh. Dan karena mereka menguasai teknologi baterai, Oke. kan sebenarnya mobil listrik itu, kendaraan listrik itu Intinya di baterai. Terus dia juga biasa bikin tadi yang berhubungan sama perangkat elektronik. Ya. Fitur-fitur yang ada di mobilnya kan juga istilahnya gampang lah ya, tinggal diterapkan aja. Nah, tinggal disesuaikan dengan
sebuah kendaraan. Dan di markas mereka itu emang Di Shenzhen tadi. Shenzhen, dia ada beberapa kota sih. Kalau pabriknya itu saya lupa di mana ya. Oke, pokoknya Pak Pilot ini pernah ke Shenzhen Ada dan 3 itu kota yang saya datengin waktu itu di sana. Jadi istilahnya ke pabrik dulu, baru habis itu kita ke markasnya. ada 3 kota tadi. Ada 3 kota. Jadi ada ini. Ntar saya buka-buka lagi deh, saya lupa. Tapi intinya itu baru Desember tahun lalu ya. Desember tahun lalu. Berarti gini Pak Pilot, bisa dibilang BYD ini bukan hanya perusahaan otomotif, Bukan. tapi juga mereka perusahaan teknologi yang juga menguasai industri semikonduktor, Pak. Betul. Karena intinya teman-teman, ke depan semikonduktor itu menjadi inti dari teknologi kendaraan, Ya. termasuk kendaraan listrik. Iya. Nah, Dan pernah ingat kasus dulu di awal tahun Pak Pilot, apa tuh? krisis semikonduktor. Oh iya benar. Nah, jadi kalau BYD ini menguasai semikonduktor, Ya. dia bisa leading the world, gitu ya? Semuanya ada di tangannya mereka. Baterai menguasai, teknologi menguasai. Itu dia. Tinggal jualannya aja. Sebenarnya kan di Cina sendiri pangsa pasarnya besar. Yes. Nggak perlu jualan di luar juga dia udah besar. Artinya dia punya rantai pasok sendiri ya, Pak? Betul. Nah terus Oh, itu ngeri begitu sih, dia masuk ke Indonesia dan dia bisa menjaga harga supaya tidak mahal, itu bisa bikin kompetitornya kewalahan sih. Nah, Kan kayak yang BYD Seal, ya. itu kan harusnya harganya lebih dari itu. Iya. Cuman Tapi dia karena bisa dia bisa menjaga mengefisienkan harga, ya. rantai pasoknya. Nah itu gue juga nggak tahu apakah dia bisa mengefisienkan rantai pasoknya. Katanya ada yang bilang juga dia dibantu sama pemerintah dengan diberi subsidi pemerintah Cina ya. Oh, Cina. Jadi kan itu masih impor, Yes. masih impor dan dapat lagi paket Subsidi subsidi dari pemerintah pemerintahnya. Indonesia. Oh, Indonesia juga dapat ya? Iya, jadi akhirnya harganya bisa efisien. Bisa gitu. lebih murah. Masuk barang itu. Dan kita akuin juga BYD itu di sini itu dia nggak langsung jor-joran jualan kan, Oh, tapi dia membangun jaringan dulu, yes. ya nggak? Jadi dia tuh perbanyak dealer teman-teman. Bahkan kalau mau beli belum tentu ada barangnya, tapi dealernya ada. Nah ini emang luar biasa sih kalau menurut gua ya. Jadi intinya mereka tuh lebih membuka jaringan dulu. Setelah jaringan oke, baru dia jualan produknya. Nah, makanya kemarin sempat M6 saja lama atau produk yang lain lama gitu kan. Itu Indian ya? Iya, nyampe ke tangan pembeli ya itu tadi sih. Ya katanya sih juga karena ada dicegat di pelabuhan ya, nggak cegat bisa di pelabuhan. masuk. Tapi yang itu nggak tahu. Kalau ada yang tahu silakan komen di bawah. Oke. Jadi kabar baiknya juga nih Pak Pilot, Ya. BYD itu bakal bikin pabrik ya. Nah, akhirnya. itu wajib, itu wajib. Jadi sementara dia mengimpor produknya Yes. saat ini, itu dia juga kena kena kewajiban untuk membayar setiap produk yang dia masukkan itu sebagai hutang gitu loh Yes. kepada pemerintah. Dan kalau itu tidak terpenuhi, Ya. dia akan kena denda. Jadi Ya, setiap penalti. produk yang sudah masuk itu dia harus bayar pajaknya. Betul. Kalau Jadi, selama ini dia ya, masih belum ya kan? selama ini dipur dulu teman-teman. Ya, Oke lah, lu masuk berapa ribu unit gitu Ya, kan, setiap dengan bulan. kuota impor free. ya. Tapi ada syaratnya. Pabrik harus dibikin. Nah, pabrik harus dibikin. Dan itu secara bertahap. Nah, kabar baiknya juga, pabrik ini akan menyerap 8.700 tenaga kerja, Pak, Itu di mana tuh ya? di Indonesia. Maksudnya dibikinnya di mana ya? Oh, di Pabriknya? Jawa Barat, di daerah Subang sana lah. Oke. Berarti Gitu. orang Subang siap-siap nih jadi pegawai BYD. Yes, karena BYD ini ngeri nih. Ini nyebutnya BYD apa BYD, Pak? Kalau bahasa Inggrisnya BYD, Oke. tapi kalau bahasa Cinanya itu Biadi katanya. BYD. Biadi. Si Yadi ini. Jadi Yadi ini akan menyerap tenaga kerja 8.700 dan Iya. itu sudah ditegaskan kemarin oleh Kementerian Investasi ya, Pak. Iya. Itu mereka ada komitmen untuk itu dan akan segera direalisasikan, teman-teman. Iya. Itu juga harus dijagain sih teman-teman. Benar-benar kan mereka bikin pabrik di Yes. Indonesia ya kan, supaya kita juga dapat dapat Value-nya. value-nya lah. Jangan cuma jualan doang. Intinya Betul. seperti itu. Jadi pabrik baterainya juga dibuat di sini, pabrik mobilnya juga dibuat di sini. Yes. Tapi kebutuhannya mau diekspor, mau dijual di dalam negeri itu terserah. Intinya seperti itu. Yes. Jadi Indonesia diharapkan bisa jadi basis produksi ini, Pak. Betul. Dan satu hal lagi yang menarik. Apa itu? Udah dengar kabar bahwa tahun depan hybrid juga akan dapat Oh insentif? iya bener. Nah, Gimana itu bro? jadi makin rame kah penjualan? makin rame dan BYD ini yang kita omongin dari tadi, Iya. itu dia juga ternyata punya Produk hybrid, Pak. Hybrid. Yes. Oh ya? Jadi persaingan di hybrid itu juga akan rame. Wah Zenik makin laku dong. Zenik makin laku dan juga banyak yang ngintil ini, Pak.
Hyundai juga Sebenarnya punya. pertanyaannya, emang dapat insentifnya berapa besar? Jadi disamakan kayaknya Pak dengan pajaknya si Mobil listrik. EV, yes. Dia Electric nggak kena vehicle. pajak. Nah, Ah, itu yang serius? kita akan tunggu karena juklaknya juga akan belum kan? Masih juklaknya akan wacana. berlangsung tahun depan. Kan dulu juga awal-awal peraturan itu dikeluarkan, hybrid itu kan kena insentif juga sama kayak mobil listrik. Awalnya yes. Cuman kan akhirnya diubah sama pemerintah juga bahwa hybrid jangan dikasih insentif. Jangan dikasih. Ya kan? Karena ini ada yang mau masuk nih investor Mobil dari listrik dulu. mobil listrik. Nah begitu mobil listrik udah jalan, nggak tahu ya apa kurang nih di mobil listrik. Jadi gini Pak, kemarin apa itu lobby pemerintah Jepang nih bro. ini kita bahas di next saja kali ya. Karena seru pajak hybrid ternyata teman-teman. Ketika kita berikan pemerintah ya dalam pola pikir pemerintah diberikan hybrid pajak insentif, Iya. itu nanti investor yang lain yang dari China dengan kendaraan listrik murni itu akan cabut. Ini perang bintang ini. Jadi perang bintang. Waduh, Waduh. makin Ini seru dong. Makin seru. Jadi kita bungkus di Next episode. next episode soal pajak hybrid versus pajak mobil listrik BEV. Wah, tunggu kami teman-teman ya. Nah, untuk yang sekarang ini mungkin apalagi nih Om Dagu? Ada kesimpulannya nggak dari Kesimpulannya penjualan mobil? untuk penjualan mobil dari 2024 memang agak berat, tapi kita bersyukur bahwa penjualan mobil masih bisa di angka 850.000 unit. Ya, amin. Semoga Yes, semoga di tahun depan bisa lebih improve lagi ya Pak Pilot. lebih berkembang, lebih banyak orang beli mobil dan ekonomi kita juga semakin membaik, ya kan? Karena tahun ini kan bisa dibilang itu penuh dengan kesibukan pilpres dan pilkada juga Yes, kan, agenda politik banyak. yang intinya bisa menghambat apa ya orang jadi menunda untuk membeli. Menunda pembelian. Selain itu juga banyaknya masuk mobil-mobil Cina, ya kan? Pas kemarin pas pameran kayak gitu kan juga bikin banyak orang bingung tuh. Iya. Ini kira-kira mau beli mobil yang mana ya gua ya? Ada nambah 10 merek kalau nggak salah, bahkan 10 lebih merek ya? baru. Lebih Pak. Dan itu sampai ada hall sendiri yang buat mobil Sampai Cina. keluar-keluar di Gias kemarin itu. Hall yang 12 itu dipakai Ya, juga. Jadi intinya banyaknya pilihan malah membuat orang bingung sebenarnya. Iya. Bukannya menambah penjualan, tapi banyaknya pilihan malah bikin orang jadi pengen menunda. Sambil melihat mungkin ya, kesempatan sebenarnya seberapa tangguh sih mobil-mobil yang ada ini. Tapi emang akhirnya kan mereka berpikir juga setelah melihat produk yang ada, Betul. akhirnya mereka kembali lagi ke produk yang lama. Nah, balik lagi ujung-ujungnya mana yang sudah proven, Pak, Ya, di intinya pasar. seperti itu. Jadi nanti mungkin ini juga produk-produk yang baru masuk harus ada pembuktian ya kan. Yes. Setangguh apa, Yes. resale value-nya bagaimana, after sales-nya bagaimana, Nah, itu penting. ya kan? Kira-kira seperti itu sih. Ya. Oke, Oke. teman-teman terima kasih Thank telah you. menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa diseruput kopinya. Seruput kopinya dari Kopi Titan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.